mata kuliah Pancasila, saya tertarik mengambil topik tentang kebersamaan dalam perbedaan sebagai kesepakatan bersama menuju negara kesatuan. Indonesia adalah negara pluralisme dan multikulturalisme, di mana Indonesia memiliki banyak bangsa, budaya, agama, dan juga tingkatan sosial yang berbeda-beda. Dalam hal ini, Indonesia sangat unik. Dan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pemerintah juga tokoh-tokoh dalam masyarakat berjuang untuk mencapai suatu kemerdekaan Indonesia. Saya teringat akan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia di tahun 2020. Menurut data Satgas COVID-19 di tahun 2020, pada tanggal 13 April 2020 ditemukan 4.557 kasus positif dan 399 orang meninggal dunia. Dan terjadi peningkatan tanggal 31 Desember 2020 ditemukan kasus 2.403, 198 kasus positif dan sebanyak 22.138 orang meninggal dunia. Hal ini membuat bangsa Indonesia ketakutan, cemas, dan juga khawatir akan kesehatan hidup mereka. Tapi pemerintah dan bangsa Indonesia berjuang untuk melawan COVID-19. Hal ini terlihat dari para nakes yang berjuang untuk melawan dan merawat pasien COVID-19, juga para peneliti yang berjuang untuk menemukan vaksin, para pedagang yang berjuang untuk menyediakan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, juga para penduduk atau masyarakat yang berjuang untuk mempertahankan kesehatan hidup mereka dengan mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan sehat. Ini dilakukan demi satu tujuan, yaitu Indonesia bebas COVID. Tidak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia pun COVID terjadi. Pemerintah pun ikut berjuang dalam menangani COVID dengan melakukan kerjasama di negara-negara ASEAN dan negara yang lain dengan melakukan penelitian atau riset dan juga epidemiologi untuk menangani COVID, juga menyediakan dana yang diperlukan untuk peningkatan kesehatan. Hal yang bisa saya simpulkan yaitu ketika kita bersama-sama, kita pasti akan lebih kuat. Sama seperti lidi ini, ketika satu kita patahkan, pasti terasa lebih mudah ketika kita harus mematahkan ribuan atau ratusan lidi. Sama seperti Indonesia, ketika kita bersatu, kita akan lebih kuat. Seperti para tokoh agama yang berjuang untuk menemukan suatu dasar negara bersama juga pemerintah dan jajarannya. Mereka mengesampingkan ego mereka, mereka mendengarkan pendapat-pendapat orang lain demi keputusan bersama. Meningkatkan ilmu pengetahuan kita, juga kita harus meredam ego kita dalam mendapat kesepakatan bersama. Demi satu tujuan, yaitu Indonesia maju.